morning, ketemu lagi dengan saya Rosalia. Kali ini ditemenin sama saya, ditemenin sama si Shiro. Lihat nih guys, kucingku. Halo Shiro, say hello dong. Say hello. Halo. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Rosalia, kucing yang gak mau ikut kolaborasi dan anak bolak-balik di video, but it's okay. Ketemu lagi dengan saya Rosalia, gimana dengan kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik selalu. Minggu ini saya mau bikin roti susu, pokoknya bikin. Tuh, ini nggak jadi nih kalau bikin video kayak gini, ya ampun. Vale, adiós. Voy a hacer pan de leche. ¿Otra vez? Bueno, pan de leche con Nutella. O pizza. Estás grabando y tú cortabas todo el vídeo. Claro, voy a cortar todo el O vídeo. sea, lo paraba y lo borraba ahora. Ya, esto ya está. Yo estoy en mi cabeza. Ya puede ir. Venga, chao. ¿Qué va? Ya puedes ir. Sorry, di sini di rumah ini walaupun nggak ada orang, tapi kalau nggak kucing, anak. Oke guys, minggu ini saya mau bikin roti susu. Pokoknya bikinnya gampang dan anti gagal. Mau tahu caranya? Yuk kita lihat caranya. Dan saya sudah nyiapin bahan-bahannya. Terus saya juga mau ngebandingin roti susu yang diulenin ya. Yang diulin pakai mesin itu lebih empuk atau lebih naik dibandingin sama yang pakai tangan. Pokoknya sekarang saya mau bikin yang pakai tangan. Guys, langsung aja ya, soalnya ini banyak banget yang gangguin. Sekarang kucing mau keluar. Oke guys, langsung aja. Apalagi? Tuh, nunggu keluar. Astaga. Bahan-bahan yang sudah aku siapkan adalah 370 gram tepung terigu, 230 ml susu segar, ragi kering. Di sini ragi keringnya aku gunakan 2 sendok dan aku campur dengan susu segar yang sudah aku hangatkan. Jadi di sini sudah aku campur 2 sendok teh ragi kering. Jadi diamkan selama 10 menit. Kemudian bahan selanjutnya adalah garam secukupnya, 1 butir telur, 75 gram mentega yang sudah dicairkan, 80 gram gula halus, dan minyak nanti untuk menguleni ini supaya tangan kita nggak lengket. Oke, sekarang kita langsung buat dan jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelum kita ngaduk-ngaduk adonan. Kita akan campur gulanya. Garam secukupnya. Susunya. Ingat ya, susunya ini sudah saya campur dengan 2 sendok teh ragi kering. Jadi sekarang saya tinggal campur susunya semua ke dalam adonan. Campur semua adonan, lalu kita aduk rata. Di sini saya menggunakan spatula yang sudah saya siapkan.
Nah, kalau semua adonan sudah tercampur rata, sekarang kita akan uleni. Nah, sekarang saya mau uleni dulu, jadi jangan lengket dengan terigu. Uleni adonan sampai kalis dengan cara menambahkan tepung terigu kurang lebih 50 gram. Pokoknya kalian uleni adonannya sampai kalis, dan supaya nggak lengket, tangan kalian juga bisa kalian gunakan minyak olive atau minyak goreng yang kalian punya. Aduk adonan sampai kalis dan elastik seperti ini nih, nggak robek. Dan sekarang kita diamkan selama 30 menit. Kita taruh kembali ke dalam baskom, dan baskomnya kita taruh sedikit minyak supaya nggak lengket adonannya. Kemudian ditutup adonan tersebut dengan menggunakan kain bersih atau plastik seperti yang saya gunakan, dan diamkan selama 30 menit. Setelah adonan kita diamkan selama 30 menit dan mengembang, sekarang saatnya kita membagi-bagi adonan tersebut menjadi bola-bola kecil. Dan setiap bola kecil ini atau adonan-adonan yang akan kita isi ini, saya sudah menimbangnya, jadi setiap bagian kurang lebih 60 gram. Taruh adonan yang sudah kita bentuk bulatan atau bola ke dalam nampan yang sudah kita alasi dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Setelah adonan terbagi rata dan berbentuk bola-bola kecil, sekarang kita simpan kembali ke dalam plastik atau kalian tutup kembali dengan kain bersih dan didiamkan selama 1 jam. Dan saya sudah menyiapkan untuk isiannya, yaitu sosis ayam, Nutella, dan abon sapi. Satu jam berlalu dan sekarang saatnya kita mengisi adonan-adonan tersebut dengan bahan yang sudah kita siapkan tadi, yaitu sosis ayam, Nutella, dan abon sapi. Nih guys, lihat nih, bola-bolanya juga sudah mengembang. Saatnya kita mengisi adonan tersebut dengan isian. Tapi jangan lupa taburi dulu alasnya dengan terigu supaya tidak lengket. Setelah itu kita pipihkan dan isi dengan Nutella atau abon, terserah kalian mau isi yang mana dulu. Saya di sini mengisi dengan Nutella dulu. Setelah itu saya lipat kembali dan saya simpan ke dalam nampan yang sudah saya alasi dengan kertas masak atau kertas minyak.
Ulangi dengan cara yang sama sampai semua adonan terisi. Semua adonan sudah terisi, sekarang saatnya kita olesi bagian atasnya. Untuk bahan olesannya, saya sudah menyediakan 1 butir telur yang akan dikocok dengan 2 sendok susu segar. Setelah susu dan telur tercampur rata, kita gunakan untuk olesan bagian atasnya. Olesi bagian atas roti dengan kocokan telur dan susu. Setelah itu kalian bisa langsung panggang roti tersebut atau kalian diamkan selama 30 menit. Kalau saya diamkan dulu selama 30 menit, lalu akan saya panggang supaya hasilnya benar-benar bagus. Setelah adonan roti kita diamkan selama 30 menit, sekarang saatnya kita panggang. Tapi sebelum kita panggang, kita olesi kembali dengan kocokan telur dan susu. Setelah itu kita taburi atasnya. Untuk isian coklatnya saya menaburi dengan coklat. Lalu untuk isian sosis saya taburi dengan keju dan sedikit oregano supaya harum. Dan untuk isian abon saya taburi dengan keju. Jadi ada abon dengan rasa keju, yang penting gurih. Setelah itu saya panggang dengan suhu 175 derajat Celcius dengan waktu panggang kurang lebih 30 menit. Dan ini hasilnya setelah saya panggang dengan suhu 175 derajat Celcius dan waktu panggang 30 menit. Nah, sekarang kalian lihat kan hasilnya bagus dan siap dimakan. Kan ini yang abon. Enak. Tuh guys, hasilnya benar-benar lembut kan? Oke guys, sekarang rotinya sudah matang, ditemenin sama cappuccino. Minggu yang lalu saya bikin roti tapi dengan mesin dan hasilnya juga hasilnya juga nggak jauh beda sama dengan yang diulinin sama tangan. Jadi kalau kalian nggak punya mesin, kalian bisa gunakan tangan untuk bikin roti susunya. Pokoknya kalau mengikuti caranya pasti berhasil. Oke, selalu mencoba dan selalu menikmati roti susunya. Enak. Bye-bye. Supaya nggak penasaran, sekarang saya mau kasih tahu. Minggu lalu saya membuat roti susu dengan mesin dan hasilnya sama seperti roti susu yang saya uleni dengan tangan. Tuh, seperti yang kalian lihat hasilnya sama kan dengan yang saya uleni dengan tangan, empuk, dua-duanya sama. Jadi nggak ada bedanya. Jadi buat kalian yang nggak punya mesin jangan khawatir, kalian bisa membuat roti susu dengan tangan kalian. Jadi selamat mencoba.